Baiklah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya perwakilan dari kelompok 1 akan menjelaskan materi tentang perkembangan kota secara global. Yang pertama yaitu globalisasi. Kota sebagai salah satu ruang hidup manusia juga tak lepas dari pengaruh globalisasi. Kota-kota utama yang bisa kita kenal dengan istilah metropolis atau kota metropolitan menjadi suatu indikasi penting tentang perubahan tatanan kota yang mengarah kepada dimensi global. Sosiologi Anthony Giddens 2013 membagi dua kelompok intelektual yang saling berseberangan dalam memandang globalisasi. Yang pertama yaitu kelompok skeptis, itu memilih pandangan bahwa globalisasi hanyalah warisan usang masa lampau. Globalisasi tidak ada bedanya dengan kehidupan negara seperti sebelumnya. Yang kedua itu kelompok radikal, memiliki pandangan menganggap jika globalisasi sangatlah real pengaruhnya dan sudah memupuskan batasan-batasan geografis di berbagai negara. Selanjutnya itu, jika hendak dikaitkan dengan revolusi teknologi, maka bisa dikatakan bahwa proses globalisasi itu berlangsung dengan 3 tahap. Yang pertama itu globalisasi 1.0, berlangsung tahun 1942 sampai 1080. Proses globalisasi ini adalah menyusutnya dunia dari ukuran besar menjadi sedang. Ini terkait erat dengan negara dan otot. Yang kedua itu globalisasi 2.0, berlangsung sekitar tahun 1800 hingga tahun 2000 dengan diselingi era depresi besar dengan Perang Dunia 1 dan 2. Globalisasi ini menyusutkan dunia dari ukuran sedang menjadi kecil. Pelaku dari globalisasi ini adalah perusahaan-perusahaan multinasional. Yang ketiga yaitu globalisasi 3.0, berlangsung tahun 2000-an sampai sekarang. Globalisasi ini tidak lagi memiliki batas ukuran. Pelaku utama dari globalisasi ini adalah individu dengan skill, nasionalitas, dan otonominya bagi ekonomi global. Selanjutnya itu pembagian kerja internasional. Dalam aspek ekonomi, globalisasi ternyata telah memberikan keleluasaan bagi para pemodal asing dan institusi keuangan global untuk mempengaruhi aspek ekonomi di suatu negara. Peran institusi global ini adalah memberi bantuan dan melakukan intervensi terhadap ekonomi dunia berkembang agar mereka memiliki kemampuan melangsungkan perekonomian yang telah dianjurkan sistem global. Materi selanjutnya yaitu tentang kota-kota dunia. Menurut Friedman memberikan pengertian kota dunia, yaitu pusat kota dunia adalah pusat ruang dan artikulasi organisasi produksi dan pasar-pasar. Yang kedua yaitu pusat konsentrasi dan akumulasi modal internasional. Yang ketiga yaitu pusat korporasi, perusahaan-perusahaan multinasional, lembaga keuangan, transportasi global dan komunikasi serta pelayanan bisnis tingkat tinggi. Yang keempat itu tempat tujuan migran lokal maupun internasional. Materi selanjutnya yaitu tentang restrukturisasi kota global. Yang pertama itu pembagiannya ada ekonomi restrukturisasi, yang mana terbentuknya kota dunia harus memiliki surplus dari kota itu sendiri. Surplus ini dapat berupa surplus ekonomi dan surplus non-ekonomi. Surplus ekonomi mengisyaratkan orang memiliki kapital untuk mendirikan industri dengan mesin-mesin canggih, menambah pendidikan formal dan skill. Surplus non-ekonomi dapat berupa potensi alam, historis dan bangunan, kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi, keterampilan penduduk setempat, kemampuan manajemen, keterampilan mengerjakan pekerjaan rumah tangga bagi TKI, dan keterampilan bahasa asing. Kondisi tersebut terbentuknya kota dunia mengakibatkan adanya dua surplus dalam perkembangan sebuah kota, yaitu surplus suatu kawasan atau daerah atau desa sebagai syarat terbentuknya kota, dan surplus kota sebagai syarat terbentuknya kota global. Materi
peran negara. Pembangunan kota selama ini memang tidak dapat dilepaskan dari paradigma pembangunan negara yang bersifat pertumbuhan ekonomi kapitalistik. Hukum yang berlaku adalah hukum besi ekonomi. Siapa yang kuat adalah yang mempunyai modal besar, sedangkan yang tidak mempunyai modal akan menjadi korban yang bermodal besar. Baiklah, sekian hasil presentasi dari saya.